Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adinda Afrida dari D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini masih dalam konsep pemeriksaan pajak, tapi saya akan membahas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak serta kewajiban dan kewenangan dari pemeriksa pajak. Nah, untuk kita ketahui, kita mengulas kembali mengenai pemeriksaan pajak, yaitu adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dan mengolah data, keterangan, bukti secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan si wajib pajak. Nah, untuk hak dan kewajiban ini meliputi hak dan kewajiban si wajib pajak, juga kewajiban dan kewenangan dari pemeriksa pajak tersebut. Untuk yang pertama, kita akan bahas mengenai hak dari wajib pajak. Ada beberapa hak dari wajib pajak. Yang pertama itu adalah meminta diperlihatkan tanda pengenal si pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan. Jadi sebelum melakukan pemeriksaan pajak, kita berhak tahu dan mengenal siapa saja yang akan melakukan pemeriksaan tersebut dan memang ada surat perintahnya. Lalu yang kedua, meminta surat pemeriksaan lapangan. Jadi kita juga berhak meminta kepada pemeriksa pajak apakah benar memang dilakukan pemeriksaan dengan menunjukkan surat perintah pemeriksaan lapangan. Lalu yang ketiga yaitu meminta surat perubahan tim pemeriksa pajak. Mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui tim yang akan melakukan pemeriksaan, namun mungkin ada perubahan. Jadi sebelum dilakukannya pemeriksaan, kita juga berhak meminta apabila ada perubahan susunan tim dari pemeriksaan pajak tersebut untuk diperlihatkan kepada si wajib pajak. Lalu yang keempat, meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan dari pemeriksaan. Jadi juga sebelum melakukan pemeriksaan, kita berhak tahu mengapa kita dilakukan pemeriksaan pajak dan untuk apa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak tersebut. Nah, yang kelima, setelah dilakukannya pemeriksaan, kita berhak menerima surat pemberitahuan hasil dari pemeriksaan tersebut. Jadi, kita tahu bagaimana hasil dari pemeriksaan tersebut. Lalu yang keenam, dalam melakukan pembahasan akhir pemeriksaan hasilnya, kita juga berhak hadir dalam pembahasan tersebut. Tidak hanya mereka yang membahas, tapi kita juga sebagai yang diperiksa atau wajib pajaknya juga berhak menghadiri pembahasan tersebut. Lalu yang ketujuh, mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality asuransi pemeriksa dengan dalam hal apabila hasil pemeriksaan tersebut masih belum ada yang disepakati antara si wajib pajak dan si pemeriksa pada pembahasan hasil pemeriksaan. Lalu yang ke-8 itu adalah memberikan pendapat dan dalam pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak dengan mengisi kuesioner yang diberikan. Bagaimana pendapat kita mengenai pemeriksaan yang dilakukan, apakah sudah sesuai ataukah jadi kita bisa memberi pendapat dengan mengisi kuesioner tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada mengenai kewajiban dari si wajib pajak. Itu ada kewajiban apabila dilakukan pemeriksaan lapangan dan ada pula kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan kantor. Nah, untuk pemeriksaan lapangan, yang pertama itu ada kewajiban wajib pajak itu adalah meminjamkan dokumen-dokumen yang terkait dalam pembukuan yang dibutuhkan dalam pemeriksaan pajak. Jadi kita mempunyai kewajiban untuk meminjamkan dokumen yang mereka perlukan. Lalu yang kedua, memberikan kesempatan akses kepada pemeriksa pajak ke
untuk mengakses atau mengunduh data elektronik. Jadi kita nggak memberikan mereka juga akses terhadap data-data elektronik yang mereka perlukan. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan memasuki ruangan pemeriksaan ruang, barang, dan dokumen lainnya. Jadi kita juga kewajiban kita yaitu adalah memberikan kesempatan kepada si pemeriksa untuk memasuki ruangan atau tempat yang diduga sebagai tempat pemeriksaan atau menyimpan buku seperti catatan atau dokumen atau uang atau barang yang gunanya untuk dilakukan pemeriksaan. Lalu yang keempat, memberikan bantuan demi kelancaran pemeriksaan. Jadi kita harus membantu mereka apa yang mereka perlukan, apa yang mereka minta, kita bantu seperti itu tadi kan cara mengakses dokumen atau data yang mereka perlukan, di mana tempat-tempat penyimpanan buku atau catatan ataupun data-data. Kita bantu mereka dengan menunjukkannya pada mereka. Lalu yang kelima, menyampaikan tanggapan tertulis atau atas surat pemberitahuan hasil. Yang keenam, memberikan keterangan lisan dan tertulis apabila diperlukan. Itu merupakan kewajiban wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan lapangan. Nah, apabila dilakukan pemeriksaan kantor, kewajiban si wajib pajak itu adalah memenuhi panggilan pemeriksa. Jadi apabila kita sudah diberi surat untuk dipanggil melakukan pemeriksaan, kita harus memiliki kewajiban untuk memenuhi panggilan tersebut. Lalu yang kedua, meminjamkan dokumen-dokumen terkait pembukuan. Nah, sama juga seperti tadi. Jadi kita apabila mereka si pemeriksa meminta dokumen-dokumen terkait pemeriksaan, kita wajib untuk memberikannya, untuk meminjamkannya. Lalu yang ketiga, memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Nah, itu tadi kita bantu mereka apabila mereka perlu mengakses data ataupun dokumen secara elektronik maupun ke ruangan atau ke tempat, kita bantu mereka menunjukkannya. Lalu yang keempat, menyampaikan tanggapan tertulis atas surat pemberitahuan hasil pemeriksaan, sama juga seperti pemeriksaan lapangan. Yang kelima, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik. Lalu yang keenam, memberikan keterangan lisan dan tertulis apabila diperlukan. Nah, untuk selanjutnya, itulah tadi mengenai kewajiban-kewajiban dari WP. Jadi memang yang intinya kita memiliki kewajiban berikan mereka, meminjamkan mereka dokumen-dokumen yang mereka perlukan untuk pemeriksaan, membantu mereka dalam pemeriksaan, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka perlu dalam melakukan pemeriksaan tersebut. Jadi kita sebagai wajib pajak yang patuh akan perpajakan, kita harus taat. Nah, kalau tadi kita membahas mengenai kewajiban-kewajiban dalam WP atau wajib pajaknya, seperti meminjamkan dokumen atau membantu mereka, terus memenuhi panggilan mereka. Nah, kali ini kita membahas kewajiban dari si pemeriksaan pajaknya. Nah, yang pertama itu adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan. Jadi, si pemeriksa pajak wajib menyampaikan surat pemberitahuan kepada wajib pajak, agar wajib pajak tahu kalau dia akan dilakukan pemeriksaan. Lalu yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan. Nah, kalau tadi wajib pajak berhak mengetahui atau meminta pengenal si pemeriksa pajak. Nah, sekarang pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenalnya. Kalau dia lah yang akan melakukan pemeriksaan. Terus memperlihatkan surat perubahan tim. Begitupun tadi,
kalau wajib pajak berhak meminta susunan atau surat perubahan JIM tersebut, nah pemeriksaan pajak wajib memperlihatkannya kepada si wajib pajak kalau memang ada perubahan tim pemeriksa. Lalu yang keempat, melakukan pertemuan dengan wajib pajak untuk memberikan penjelasan. Nah, jadi si pemeriksaan pajak itu harus memberikan penjelasan mengenai itu tadi, alasan dan tujuan dilakukannya pemeriksaan wajib. Karena itu merupakan juga salah satu hak dari wajib pajak, mengetahui alasan dan tujuan dari pemeriksaan pajak dilakukan. Lalu yang kelima, membuat berita acara pertemuan dengan wajib pajak. Lalu yang keenam itu adalah menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Kalau tadi wajib pajak itu berhak meminta surat pemberitahuan hasil. Nah, si pemeriksa pajak harus wajib menyampaikan surat tersebut kepada wajib pajak. Lalu yang ketujuh, memberikan hak untuk hadir kepada WP dalam pembahasan akhir pemeriksaan. Jadi wajib pemeriksaan pajak itu memberikan hak kepada si wajib pajak. Dia harus hadir dalam pembahasan karena itu merupakan salah satu hak dari wajib pajak. Lalu yang kedelapan, menyampaikan kuesioner pemeriksaan. Nah, itu yang bertujuan diberikan kepada wajib pajak bagaimana pendapatnya atau menilai dari pemeriksaan pajak dengan mengisi kuesioner yang diberikan oleh pemeriksa pajak. Lalu melakukan pembinaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang ke-10, mengembalikan semua dokumen yang dipinjam tadi. Dokumen-dokumen yang dipinjam tadi itu wajib pajak wajib mengembalikannya, tidak untuk si pemeriksa. Lalu menjaga kerahasiaan dari pihak ketiga yang diberitahukan dalam rangka pemeriksaan. Nah, sebenarnya timbal balik ya, kita membahas tentang hak si wajib pajak, lalu kita membahas tentang kewajiban si pemeriksaan pajak saling berkaitan. Seperti tadi, si wajib pajak itu berhak mengetahui apa alasan dan tujuan dari pemeriksaan pajak tersebut. Nah, si pemeriksa pajak pun wajib memberitahu kepada wajib pajak alasan mereka dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk selanjutnya itu membahas tentang wewenang Nah, untuk yang terakhir, yaitu kita membahas tentang wewenang dari pemeriksa. Nah, untuk kewenangan pemeriksa pajak ini terbagi menjadi dua juga. Ada kewenangan dalam pemeriksaan lapangan dan kewenangan dalam pemeriksaan kantor. Dalam pemeriksaan lapangan, si wajib pajak memiliki wewenang untuk meminjamkan dokumen terkait pembukuan yang digunakan untuk pemeriksaan, lalu mengunduh data-data elektronik yang dibutuhkan. Yang ketiga, memasuki atau memeriksa ruang barang atau dokumen dan lainnya. Itu merupakan wewenang si pemeriksaan pajak. Kewajiban dari wajib pajak itu memberikan mereka akses dalam memasuki ruang tersebut. Lalu yang keempat, meminta bantuan kepada WP demi kelancaran pemeriksaan. Nah, wewenangannya meminta bantuan kepada wajib pajak tentang apa saja yang dibutuhkan mengenai hal maupun dokumen ataupun mengakses ruang yang diperlukan.
Lalu yang kelima, menyegel tempat atau ruang tertentu apabila diperlukan menyegel tempat tersebut. Itu merupakan suatu wewenang pemeriksa pajak. Lalu yang keenam, meminta keterangan lisan atau tulisan kepada si wajib pajak. Lalu meminta bukti atau keterangan pihak ketiga. Nah, itu untuk pemeriksaan lapangan. Untuk pemeriksaan kantor, wewenang dari pemeriksa pajak itu adalah memanggil WP. Memanggil WP, lalu yang kedua meminta dokumen terkait pembukuan, sama juga dengan pemeriksaan lapangan, meminta bantuan kepada WP demi kelancaran, lalu yang keempat meminta keterangan lisan atau tulisan, yang kelima meminjamkan kertas kerja pemeriksaan akuntansi publik, yang keenam meminta bukti keterangan pihak ketiga. Jadi untuk kewajiban dan kewenangan itu hampir sama dan bentuknya itu timbal balik seperti ya contohnya tadi. Kalau misalnya hak dari WP itu meminta tanda pengenal dari pemeriksaan pajak, kewajiban pemeriksaan pajak itu memberikan tanda pengenalnya kepada pemeriksaan pajak agar tidak ada miskomunikasi antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan. Jadi dalam melakukan pemeriksaan ini tidak bisa asal-asalan atau tidak bisa langsung semua sesuai dengan prosedur dan surat perintah dan sesuai dengan bukti atau keterangan yang didapat. Baik, mungkin untuk hak dan kewajiban pemeriksaan pajak maupun wajib pajak itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin apabila ada kurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.